Halo Sobat Mahasiswa, gimana nih kabarnya hari ini? Pasti bahagia dan semangat dalam menjalani perkuliahan kan? Oke, welcome back to my podcast, a counseling podcast. Nah, pada podcast kali ini, aku mau ngebawain materi yang tentunya nggak kalah menarik nih dari materi-materi sebelumnya, yaitu 2023 kok masih no-lab, ayo jadi mahasiswa yang menolak no-lab. Kenalin dulu, aku Yudhistira Baisnur Rashid, mahasiswa BKUNY. Nah, bagi kalian para mahasiswa, berbicara mengenai perkuliahan, dalam dunia perkuliahan tuh kita pasti akan bertemu dengan banyak orang dari berbagai macam kota dan daerah. Nah, sebagai mahasiswa, seyogyanya kita untuk bisa berinteraksi dan menjalin komunikasi dengan banyak orang di lingkungan sosial sekitar kita, baik di lingkungan kampus maupun di lingkungan luar kampus. Nah, saat menjadi mahasiswa, apalagi sebagai anak kos yang hidup di perantauan, kita tuh pasti membutuhkan orang lain dalam kehidupan sehari-hari dan kehidupan perkuliahan kita. Kita tidak bisa hanya hidup sendiri saja tanpa adanya kehadiran teman dan orang lain. Banyak manfaat yang dapat kita peroleh dengan menjalin interaksi dan membangun relasi dengan orang lain. Sebagai mahasiswa, penting bagi kita untuk punya social skill-nya bagus. Jadi, tidak hanya personal skill saja, social skill pun juga diperlukan bagi kehidupan sehari-hari kita dan juga dibutuhkan di masa depan atau dalam dunia kerja. Kemampuan sosial atau social skill itu perlu kita tingkatkan dan aplikasikan dalam dunia perkuliahan. Jadi, dalam berkuliah, jangan jadi hanya anak pasif saja, tetapi kita juga harus bisa berusaha membangun dan menambah relasi pertemanan. Nah, dalam podcast kali ini akan saya jabarkan tips and trik atau kiat-kiat membangun dan menambah relasi pertemanan bagi seorang mahasiswa. Yang pertama adalah dengan ikut dan bergabung dalam sebuah organisasi atau UKM. Cara pertama untuk menambah relasi pertemanan adalah dengan mengikuti sebuah organisasi atau UKM seperti HIMA, BEM, atau UKM lain seperti Kopma, Bulu Tangkis, dan lain sebagainya. Di dalam organisasi tersebut, kita akan bertemu dan berhubungan dengan banyak orang dan kenalan baru, baik dari luar prodi maupun satu prodi dan berbagai tingkatan kelas. Dalam suatu organisasi, kita bisa juga menjalin relasi tidak hanya dengan teman sekelas, namun juga menjalin relasi dengan kakak tingkat. Kita juga bisa belajar untuk meningkatkan sosial skill kita saat mengikuti organisasi atau UKM. Yang selanjutnya adalah dengan mengikuti berbagai kepanitiaan. Cara selanjutnya untuk menambah relasi pertemanan adalah dengan mengikuti berbagai kepanitiaan, baik kepanitiaan dalam kampus maupun kepanitiaan luar kampus. Dalam suatu kepanitiaan, kita akan belajar untuk dapat berkomunikasi dan menjalin kerjasama dengan banyak orang. Kepanitiaan itu bisa menjadi wadah bagi kita untuk berlatih, berinteraksi, dan menjalin relasi dengan banyak orang dan kenalan baru. Dan cara yang terakhir yaitu dengan mengikuti berbagai program kampus dan lomba. Cara selanjutnya untuk menambah relasi pertemanan adalah dengan mengikuti berbagai program yang disediakan oleh kampus, seperti program kampus mengajar, magang, PKM, serta mengikuti berbagai perlombaan baik dalam lingkup kampus maupun perlombaan lingkup luar kampus. Nah, contohnya tuh saat mengikuti program kampus pengajar, di sana kita akan bertemu dan berinteraksi dengan banyak mahasiswa dari jurusan dan universitas lain. Saat kita mengikuti program magang pun juga bisa dijadikan sebuah wadah untuk menjalin relasi dan banyak orang, baik yang sekampus maupun non-kampus. Dengan begitu, kita dapat menambah relasi dan koneksi baru. Banyak loh manfaat yang dapat kita peroleh dengan menjalin interaksi dan membangun sebuah relasi. Dengan mempunyai banyak relasi pertemanan, dapat membantu dan mempermudah kita untuk mengerjakan suatu tugas atau mempelajari materi perkuliahan. Misalkan nih, kita punya kenalan cutting atau kakak tingkat. Saat kita sudah tidak paham dengan tugas yang diberikan oleh dosen, maka kita bisa bertanya kepada cutting atau relasi yang kita punya. Manfaat selanjutnya adalah dalam dunia pekerjaan. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa dalam dunia pekerjaan itu penting banget dengan adanya relasi dan koneksi. Maka dari itu, jangan lupa untuk selalu membangun relasi dan koneksi dalam dunia perkuliahan kita. Semoga tips-tips tadi dan podcast kali ini bisa bermanfaat bagi kalian mahasiswa tentunya. Sekian dulu counseling podcast pada kali ini, dan nantikan counseling podcast yang selanjutnya. See you!